Ya, selamat datang kembali di channel Bar Kode, Bar Kopi Ade atau barnya Ko Ade. Saat ini kita akan melakukan comparison review untuk entry level grinder. Entry level grinder. Jadi grinder untuk kalian yang mau memulai perjalanan untuk menjadi home brewer atau brewing kopi sendiri di rumah. Sebetulnya kita bilang mereka kedua grinder ini entry level karena harganya. Sebetulnya kalau ada para pemula yang mau, aku mau langsung investasi di grinder yang sip, industri standard kayak grinder yang ada di belakang saya ini mungkin, atau ada Komandan TC40 ataupun Kino, tidak ada yang melarang, semua kembali ke kemampuan finansial masing-masing pengguna. Tapi bagi mereka yang mau kelihatannya menarik nih, cuman nggak tahu nih kelihatannya bakal suka nggak ya, nggak mau spend banyak-banyak lah, barusan mau coba-coba gitu kan. Nah, mungkin di beberapa video yang Ade buat kapan itu, ada titik bagi saya pribadi, ada titik di mana titik dalam tanda kutip yang paling murah, yang masih bisa menghasilkan hasil seduhan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan. Nah, fokusnya hari ini lebih ke arah reviewnya mungkin untuk grinder kecil yang satu ini. Cuman grinder ini mungkin sudah sangat tidak asing bagi para home brewer ataupun mungkin juga barista-barista di cafe. Ini sering jadi go-to grinder untuk orang-orang yang tidak mau spend terlalu banyak sebagai first grinder. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah grinder dari Timor, specifically Chestnut C3S, guys. Kalau yang ini kontendernya adalah grinder dari One Z Presso yang bacanya adalah Easy Presso. Modelnya adalah QR, R-nya untuk udara. Kenapa? Ya karena dia sangat kecil dan ringan. Nah, mari kita akan memulai dari build quality and feel. Build quality and feel, kalau tanpa dipegang, lihat gitu ya, ini kelihatan lebih besar pastinya dibandingkan ini, cukup signifikan, kira-kira berapa ini ya, sekitar mungkin 3 cm kali ya, begitu. Bentuk handle-nya mirip, dalam arti kata bukan cuma straight handle tapi ada turunnya begitu. Nah, dari sini mungkin lebih kelihatan ya perbedaan tingginya. Terus kalau untuk feel-nya in the hand, ini all metal construction ya, jadi berasa lebih signifikan dibandingkan dengan si kecil yang satu ini. Ini plastik guys, untuk hoppernya aja tapinya. Untuk cranknya ini wooden knob, yang ini some sort of plastic. Tetap cranknya ini metal juga, ini juga metal. Cuman perbedaannya ada di bagian dalamnya, terutama untuk yang Easy Presso QR ini, karena ini ada warna silver ini, colornya ini bukan cuman untuk aksen, tapi ini sebetulnya adalah the whole construction yang semuanya ternyata dari metal. Jadi yang plastik cuman beans hopper sama catch cup-nya. Untuk ini hopper sama catch cup-nya dua-duanya metal seperti tadi yang udah saya demonstrasikan. Untuk adjustment grinding-nya masih di dalam dan sistemnya adalah sistem klik. Untuk C3S tidak ada marking secara angka, cuman ya mesti dihitung sendiri aja. Wah, saya puter-puter jadi hilang nih tadi settingnya. Kita mau balikin lagi ke 0. Tadi udah di setting di 14 klik guys. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu kenapa kok 14? Karena tadi udah dicoba biji satu ini. Tadi kita udah samain secara grand setting. Di mana? Tadi di sini kita sepakat di angka 14. Kalau untuk di QR, adjustment dialnya tetap berada di dalam. Nggak seperti kakak-kakaknya yang adjustment dialnya ada di bagian luar bersama dengan angka yang sedikit memudahkan, jadi nggak usah buka-buka. Cuman kalau ini bagian dalam. Cuman bedanya sedikit berbeda sama timer. Di sini ada markingnya secara angka. Terus angkanya dari 0 sampai 9. Tapi bisa beberapa kali rotasi ya, which means kalau kita sampai bertouching, sampai nggak bisa gerak, itu kalau di index particular unit itu menunjuknya di angka 2, jadi bukan di angka 0. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin apakah semua QR bakal nunjuk angka 2? Saya juga nggak tahu karena ini di demo unit kita. Seperti itu. Oh ya, lupa disclaimer, ini barang-barang yang di sini tidak ada yang disponsorin, jadi ini semua adalah milik saya pribadi. Jadi tidak ada, kita akan ngasih review berdasarkan pendapat saya pribadi. Pendapat. Boleh setuju, boleh tidak. Untuk konfirmasi, coba sendiri. Nah, kalau ini ada 0 sampai 9, cuman kalau bagi kalian yang familiar dengan settingan kebanyakan grinder, biasanya itu kan kalau ada angkanya besar berarti dia kasar, angkanya kecil berarti dia halus. Kalau ini sedikit kebalikannya. Untuk angka besar dia ternyata halus, kalau angka kecil ternyata dia lebih kasar. Jadi kebalikannya. Jadi mungkin ada sedikit adjustment ya kalau coming from another grinder. Nah, itu untuk sebagai desain sama build quality. Kalau dari build quality, dipegang dan segala macam, kelihatan mata, saya rasa ini lebih oke, lebih signifikan, lebih lebih substantial lah. Lebih kayak, wah ini lebih sturdy. Kalau ini karena plastik di hoppernya sama di catch cupnya berasa lebih ringan. Ya, it's to its own, semuanya ada plus and minusnya. Mungkin untuk durabilitas, kalau jatuh dan segala macam, mungkin kalau ini penyok, kalau ini bisa mungkin pecah. Cuman secara kalau ngomongin ringannya, ya pasti yang QR lebih ringan karena dia secara dimensi dia lebih pendek. Dan catch cupnya sama hoppernya dipakai plastik. Coba kita timbang saja. Untuk C3S beratnya di 535,7. Kalau yang ini beratnya di 365,1. Jadi ada perbedaan lebih dari 150 gram antara kedua grinder ini. Begitu. Terus nextnya kita akan coba secara ergonomik kalau kita ngegrind. Kalau misalnya nggak ngegrind, kita coba, maksudnya nggak ada isinya ya guys. Ya, oke. Smooth, nggak ada nyadet-nyadet nggak jelas. Ini juga smooth. Saya lebih prefer feel-nya untuk ngegrind kosong itu ini, karena bagi saya knob-nya lebih pas ukurannya dan bentuknya lebih enak untuk dipegang. Begitu. Kalau dengan beans, mari kita coba. Saya sudah siapkan 13 gram karena pastinya nanti kita mau brew dan taste test. 13 gram. Sambil kita lihat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ngegrind kehalusan pour over bagi kita. Kita coba timer. Kita pakai sabar, pakai HP aja biar kelihatan ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Oke, habis di 39 detik. Oh, 34,39 detik. Tremor C3S. Mari kita coba dengan isi preso QR. Yuk, kita mulai. Oh, belum. Kelupaan satu hal yang sangat penting. Yaitu, belum. Beansnya belum dimasukin, guys. Nah, ini mungkin juga salah satu kekurangan atau limitasi lah, lebih tepatnya limitasi.
Karena dia pendek, kemarin kita udah sempat main-main sama ini. Maksimum di sini bisa host kita kira bisa masukin beans kira-kira sekitar 16 gram. Itu pun udah sampai atas ini. Tetap masih bisa ditutup, masih bisa dibuat ngegrind, cuma 16 gram. Jadi kalau misalnya mau main espresso 18 gram, 20 gram, ya sayangnya harus ngegrind lebih dari sekali. Begitu. Nah, sekarang ini kita pakai 13 gram, jadi no issue. Mari kita coba. 1, 2, 3. Kita mulai. Jadi ini berada belum 20-30 detik lah. Sekitar 30 detik untuk 13 gram yang sama. Yang tadi sekitar 34 detik. Jadi ini kira-kira sekitar lebih dari ya 10%-an lah lebih cepat daripada C3S. Jadi meskipun kecil tidak menentuk size tidak menentukan prestasi. Tadi balik lagi untuk lebih memudahkan gripnya seperti mungkin yang bisa dilihat. Di sini nggak smooth, maksudnya ada apa ini ya, edges-nya gitu loh. Jadi bukan silinder yang benar-benar smooth begitu. Ini untuk memudahkan. Terus mereka juga include rubber band isi presso rubber band untuk memudahkan biar nggak slip untuk waktu di grind. Nah, jadi dari grinding experience, preferensi mungkin kecepatan ya bisa dilihat sendiri, ini lebih cepat. Ergonomik, untuk saya pribadi, saya prefer isi presso QR daripada C3S. Kalau ergonomik pada waktu muter ya, tapi kalau untuk resistensi waktu ada beans-nya about the same. Jadi overall saya bilang preferensi lebih suka yang ini. Tapi semuanya itu tidak mendikte atau tidak representatif terhadap rasa. Nah, itu yang akan kita lakukan. Sebentar lagi kita akan mulai ngebrew. Tadi kita udah coba kalibrasi untuk tingkat grind fineness-nya, itu udah pretty much the same. Hopefully nanti brew time-nya juga mirip-mirip ya guys. Jadi kita akan ngebrew, kopinya sama, drippernya sama, baristanya sama, suhu airnya juga sama, filter papernya sama juga. Jadi kalau misalnya mau do comparison, kalau kalian mau seneng-seneng di rumah, mau do comparison baik di rumah ataupun di tempat teman ataupun di cafe, make sure kalau mau do comparison cuman satu hal yang dirubah. Maksudnya kalau mau compare grinder, ya semua variabel lainnya harus sama. Jangan yang satu, oh iya mau compare grinder A sama grinder B, tapi yang satu pakai flat bottom dripper, satu pakai V60. Itu then you introduce another factor yang bisa kontribusi terhadap adanya perbedaan rasa. Kalau ada perbedaan rasa. Begitu. Jadi kita samakan, ya ini beda sih drippernya. Sama-sama Hario V60, cuman beda warna. Yang ini putih, yang ini pink gitu. Jadi kita sekarang mau ngebrew. Kita hari ini mau sebagai biji yang akan kita seduh adalah biji dari Trawas, Jawa Timur. Bagi kalian yang nggak pernah ke Trawas, Jawa Timur, Trawas itu Jawa Timur guys. Bijinya mix varietal. Proses pasca panennya adalah full wash. Kita pakai Trawas full wash. Mari kita coba. Sekarang yang sebelah kiri menunjukkan 4 menit 30 detik dari first pour, daripada waktu mulai brewing. Terus ini sekarang juga di 425 yang sebelah kanan. Kita akan coba minum di kira-kira menit kelima biar nggak terlalu kepanas dan lidahnya nggak kebakar. Biasanya dari pengalaman pribadi sih, rasa-rasanya itu lebih keluar nanti pada waktu menit kira-kira 7 menit setelah 7 sampai 10 menit setelah dihitung daripada waktu kita mulai brewing.
Jadi kalau brewingnya tadi 2.30 ya mungkin 5 menit, ya kira-kira 5 menit setelahnya lah. Tapi ini 5 menit dari kita first pour. Coba. Oke. Ini juga 5 menit dari kita first pour. Oke. Menarik. Ada bedanya? Ada bedanya nggak? Pasti ada lah. Oh ya tadi kelupaan. Bentuk dari bernya, jadi pisaunya, kedua grinder ini sama-sama conical grinder. Cuman yang satu heksagonal, yang satu 7 heptagonal. Jadi yang satu bintang 6, yang satu bintang 7. Ini bintang 6, ini bintang 7. Bintang 6, bintang 7 apaan sih? Nanti coba kita kasih lihat apa yang saya maksud sama dengan heksagonal sama heptagonal. Secara diameter belum dikomparasi. Oke. Sekarang di 630 C3S. Kalau dari segi rasa, kalau dari awal waktu dia masih panas, C3S bagi saya pribadi yang paling berasa beda itu adalah teksturnya. Teksturnya ini di mulut waktu masuk itu bener-bener bahasa Indonesianya apa ya? Sepet itu bahasa Indonesia apa? Sepet. Kayak apa ya? Keset-keset kalau. Keset-keset. Bahasa Jawa kali ya, keset ya. Kayak gimana ya? Kayak kalau tangan kita bener-bener kering banget gitu, terus kita gesekin gini. Ada kayak itulah, itu istilahnya sepet, keset gitu. Secara tekstur. Rasa dari QR itu kalau saya definisikan lebih rame, lebih banyak layernya, lebih banyak ragamnya daripada dari C3S. Teksturnya lebih tidak, tadi saya bilang itu lebih tidak sepet, brighter, acidity-nya lebih pronounced. Kalau untuk secara body intensitas, untuk mouthfeel-nya, untuk intensitas bodinya pretty much mirip-mirip. Menurut bagi saya mirip-mirip. Cuman karakter dari bodinya tadi, yang tadi kan ini teksturnya lebih sepet, yang ini lebih enggak. Ini rasanya lebih ngebuka deh untuk QR daripada C3S. Dan itu balik lagi ke preferensi. Untuk kopi ini, kemarin kita sudah sempat nyeduh kopi yang lain. Saya terus terang sangat terkejut. Bukan terkejut secara baik ya, in a good way. Jadi pleasantly surprised dari cup quality yang dihasilkan oleh grinder kecil ini. Karena secara harga antara kedua grinder ini di pasaran, online ya paling gampang hari gini kita ngeceknya online. Itu perbedaannya cuman sekitar Rp100.000 current price. Kalau dipegang tanpa minum gitu ya, pegang terus terang mungkin orang akan gravitate more towards the C3S. Karena kenapa? All metal build gitu ya. Jadi kayak lebih kelihatannya ya wah harga segini tapi dapatnya kualitas dipegang kayak begini. Jadi kelihatannya oke banget. Sedangkan kalau dipegang kasarnya kok agak kayak mainan ya, soalnya kayak plastik. Tapi ini lebih beda 100.000 yang lebih mahal, yang mana? Yang ini yang lebih mahal. Tapi kita kan ini alat untuk gerus kopi ya, yang endap-endapnya kita ngejudge-nya hasilkan. Jadi bagi saya pribadi, meskipun ini lebih mahal sekitar Rp100.000 dengan dia lebih kecil dan build quality yang lebih ringkih karena hopper sama catch cup-nya dari plastik instead of metal. Cuman jangan lupa konstruksinya yang penting dari grinder sama
mountingnya semuanya metal. Dan yang paling penting lagi bagi saya pribadi adalah rasa yang dihasilkan. Bagi saya pribadi, ini sangat-sangat worth it. Kenapa? Karena bagi kita, bagi kalian yang mau mencoba, memulai untuk bikin sendiri di rumah, bagi saya nomor satu itu ini adalah make or break-nya. Karena kalau kalian punya grinder sendiri di rumah, hampir pasti kopinya akan berasa lebih enak hanya gara-gara kalian bisa ngegrind semuanya fresh sebelum kalian seduh. Dan itu sangat-sangat ngefek. Jadi kesimpulannya, antara dua grinder ini, untuk bagi saya pribadi, kalau misalnya saya barusan pertama kali mulai gitu ya, saya mau coba brewing sendiri di rumah, saya akan lebih memilih ini. Dan seperti tadi saya bilang, video ini tidak disponsori oleh Timor ataupun Easypresso. Ini adalah pendapat saya pribadi. Dan dari plus and minusnya, saya mendeklar ini sebagai pemenangnya. Sekian dan as always, stay properly caffeinated.